Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sahabat muslim, Nabi Yaqub adalah Israel. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah kalian mengetahui bahwa Israel adalah Yaqub? Mereka menjawab, Allahumma ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah. Nah, sahabat muslim, saya akan bacakan tulisan dari Syekh Al-Alamah Profesor Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali berjudul Ain Salsabil min Ma'ini Imamil Jahri wa Ta'adil dari situs islamspirit.com. Dalam mukaddimah, Syekh mengatakan, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du, di antara fenomena ganjil yang tersebar di kalangan kaum muslimin adalah menamai dan menyebut negeri Yahudi yang dimurkai oleh Allah dengan Israel. Saya belum pernah melihat seorang pun yang mengingkari fenomena yang berbahaya ini, yang menyinggung kehormatan seorang Rasul yang mulia, yaitu Yaqub alaihissalam, yang dipuji oleh Allah di dalam kitabnya bersama dengan kedua bapaknya yang mulia, Ibrahim dan Ishak alaihissalam. Allah berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yaqub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, inilah kedudukan Rasul yang mulia, Nabi Yaqub, dalam Islam. Lalu bagaimana bisa dia dilekatkan pada orang-orang Yahudi, dan bagaimana bisa mereka dilekatkan kepadanya? Banyak kaum muslimin yang membawa nama Rasul ini ketika mencela negeri Yahudi ini dengan mengatakan, Israel telah melakukan ini, Israel telah melakukan itu, Israel akan melakukan ini dan itu. Hal ini menurut pandanganku adalah perkara yang mungkar. Sekedar wujudnya saja tidak boleh ada pada kaum muslimin, apalagi menjadi fenomena yang menyebar di kalangan mereka tanpa ada satupun yang mengingkari. Dari sini kami lontarkan sebuah pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Maka kami katakan, bolehkah menamai negeri Yahudi yang kafir dan brengsek ini dengan nama Israel atau negeri Israel? Kemudian diarahkan celaan dan cercaan kepada negeri ini atas nama Israel? Jawaban yang hak adalah bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan. Orang-orang Yahudi telah banyak melakukan makar-makar yang besar di mana mereka menjadikan hak mereka sebagai hak yang syar'i di dalam menegakkan sebuah negeri di jantung negeri kaum muslimin atas nama warisan dari Ibrahim dan Israel. Mereka telah membuat makar yang besar dengan menamakan negeri Zionis mereka itu dengan nama negeri Israel. Tipu daya mereka ini telah merasuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Tidaklah saya katakan pada orang-orang awam saja, bahkan pada banyak dari kalangan terpelajar. Jadilah kaum muslimin menyebut-nyebut negeri Israel, bahkan nama Israel, di dalam berita-berita mereka, di dalam koran-koran mereka, di dalam majalah-majalah mereka, dan di dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, sama saja dalam konteks berita biasa atau dalam konteks mencerca, mencela, bahkan melaknat. Semua ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan yang sangat disayangkan, tidak pernah kami dengar seorang pun mengingkarinya. Allah telah banyak mencela orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran dan melaknat mereka, serta mengabarkan kepada kita tentang kemurkaannya kepada mereka. Tapi semua ini dengan nama orang-orang Yahudi dan dengan nama orang-orang kafir dari Bani Israel, bukan dengan nama Israel. Seorang nabi yang mulia, putra seorang nabi yang mulia Ishak, putra seorang nabi yang mulia Khalilullah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Orang-orang Yahudi ini tidaklah memiliki ikatan agama dengan Nabiullah Israel atau Yaqub, dan tidak juga dengan Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi ini tidaklah juga memiliki hak waris keagamaan dari Yaqub dan juga Ibrahim. Sesungguhnya yang mewarisi agama keduanya adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam kitabnya mengabarkan bahwa Ibrahim berlepas diri dari orang-orang Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik.
Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Kaum muslimin tidaklah mengingkari bahwa orang-orang Yahudi berasal dari keturunan Ibrahim dan Israel. Tapi kaum muslimin memastikan bahwa orang-orang Yahudi adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para rasul, di antara para rasulnya yaitu Muhammad, Ibrahim, dan Israel. Kaum muslimin meyakini dengan pasti bahwa tidak ada saling mewarisi antara para nabi dengan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir. Sama saja apakah orang-orang kafir ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, atau dari orang-orang musyrik Arab dan yang lainnya. Dan bahwasanya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim dan seluruh para nabi adalah kaum muslimin, yang mereka ini beriman kepada para nabi, mencintai para nabi, memuliakan para nabi, dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dari kitab-kitab suci dan suhuf. Kaum muslimin kemudian menjadikan keimanan kepada semua ini termasuk pokok-pokok agama mereka. Maka kaum musliminlah pewaris para nabi dan orang-orang yang paling dekat kepada para nabi. Nah, sahabat muslim, bumi Allah sesungguhnya adalah milik hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan kepada para rasul yang mulia. Allah berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka musuh-musuh para nabi, terutama orang-orang Yahudi, tidaklah memiliki warisan bumi di dunia ini, dan di akhirat mereka mendapatkan azab neraka yang abadi. Sekali lagi, aku sangat heran peletakan nama nabi yang mulia ini atas sebuah negeri yang brengsek dan umat yang dimurkai dan umat yang membuat kedustaan dikatakan tentang mereka dan tentang berita mereka dan tentang celaan kepada mereka. Israel dan negeri Israel, seakan-akan bahasa Arab yang luas telah sempit bagi mereka sehingga tidak dijumpai dalam bahasa Arab kecuali nama ini. Kemudian apakah mereka merenungi perkara ini di dalam diri-diri mereka? Apakah perkara ini membuat keridhaan Allah atau Rasulnya? Apakah perkara ini membuat keridhaan Nabiullah Israel atau Yakub? Atau membuat dia tidak suka seandainya dia hidup? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya cercaan dan celaan yang mereka arahkan kepada orang-orang Yahudi atas nama Israel akan berpaling kepadanya dalam keadaan mereka tidak merasakannya? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian heran bagaimana Allah memalingkan aku dari cacian orang-orang Quraisy dan laknat mereka? Mereka mencaci seorang yang tercela dan melaknat seorang yang tercela dalam keadaan aku adalah Muhammad," yaitu yang terpuji. Maka bagaimana kalian palingkan celaan kalian, laknat kalian dan cercaan kalian terhadap musuh-musuh Allah, lantas kalian arahkan itu semua kepada sebuah nama nabi yang mulia dari para anbiya dan para rasul-rasul manusia pilihan Allah? Jika ada seorang yang berkata, penamaan ini ada di dalam kitab Taurat, maka kami katakan, bukanlah hal yang jauh bahwa ini termasuk tahrif-tahrif atau penyelewengan ahli kitab. Sebagaimana Allah mempersaksikan mereka, bahwasanya mereka mentahrif kitab yang ada di tangan-tangan mereka, dan kemudian mengatakan bahwa ini dari Allah. Bahkan di dalam kitab Taurat yang telah diselewengkan, terdapat tuduhan terhadap para nabi dengan kekufuran dan hal-hal yang keji. Maka bagaimana mungkin berargumen dengan apa yang tercantum di dalam kitab mereka ini, padahal kitab mereka seperti ini keadaannya. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.